Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Majelis Ta'lim Hidayatullah, yarhamukumullah, ghafarakumullah. Alhamdulillah kita ketemu lagi, dan pada malam hari ini saya merasa bersemangat sekali. Saya semangat kalau ibu-ibu banyak yang hadir, bapak-bapak juga malam ini banyak yang hadir. Alhamdulillah. Mudah-mudahan taklim kita pada malam hari ini tetap dalam kerangka bismillah kita, yaitu kita mencari ilmu, thalabil ilmi. Kata Rasulullah, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi mencari ilmu itu fardu bagi kita, wajib hukumnya bagi kita semuanya, setiap orang Islam. Kemudian mudah-mudahan juga Allah tetap memberikan kepada kita menjadi salah satu jalan cara kita untuk tetap dalam fisabilillah. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi kana fisabilillah hatta yarji. Barang siapa keluar dari rumahnya dalam rangka mencari ilmu, maka dia dinilai oleh Allah sebagaimana diberikan pahala sebagaimana pahala sabilillah, sehingga dia kembali ke rumah. Dan mudah-mudahan kita juga thalabul ilmi kita ini menjadi wasilah untuk kita insya Allah diberikan kemudahan menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Iku ngendikane Rasulullah, sing sapa wonge golek ilmu, siapapun orangnya yang berjalan ke jalan yang tujuannya mencari ilmu, maka Allah akan memberikan kemudahan baginya menuju surga. Ibu-ibu, bapak-bapak, mari kita mulai dengan bagaimana biasa kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Amin. Qala al muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asyrafihi wa a'ada alaina bi barakatihi. Amin. Kita kemarin minggu yang lalu kita sampai pada akhir hadis yang memberikan kepada kita motivasi tentang saum, tentang puasa Ramadan. Hadis terakhir yang kemarin sudah saya jelaskan, naumus shaimi ibadatun, puasanya orang yang tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah, sudah saya jelaskan. Wasumtuhu tasbihun, puasanya orang yang diamnya orang yang berpuasa, berdiam diri, tidak berkata-kata yang tidak baik, tasbihun itu menjadi tasbih. Wa amaluhu mudha'afun, amal-amalnya orang yang berpuasa juga ditingkatkan pahalanya. Wa du'a'uhu mustajabun, doa-doa orang yang berpuasa itu diijabah oleh Allah. Yang kemarin kita sempat sedikit lebih panjang sampai jam 7 baru selesai, itu yang kita bahas kemarin. Wa dzambuhu maghfurun, dan dosa-dosa orang yang berpuasa khususnya dosa kecil itu diampuni oleh Allah.
Itu hikmah kita berpuasa. Dan ini hadis nampak singkat, tetapi banyak hadis lain yang terkait ini yang panjang-panjang, dan sudah saya sampaikan kepada panjenengan semuanya. Kalau terkait dengan wa du'a'uhu mustajabun, doa orang yang berpuasa itu diijabah Allah, ini bahkan yang menjelaskan Al-Quran. Kalau kewajiban kita puasa dalam Al-Baqarah 186, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan seterusnya ayyaman ma'dudah, seterusnya sampai 186, 185, 186. Dan di dalam 186 inilah terkait dengan puasa itu Allah menyampaikan, berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Intinya kita disuruh kepada Allah berdoa. Jadi kaitannya apa dengan puasa? Kalau Al-Baqarah tadi 183 perintah berpuasa dan seterusnya mengatur tentang puasa, sampai dengan 185 itu mengatur tentang bagaimana kita puasa, kalau sakit bagaimana puasanya, kalau kita sedang dalam perjalanan bagaimana puasanya. Terakhir ayat ini, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, dan ketika hambaku menanyakan kepada engkau Muhammad tentang aku, fa inni qarib, aku sesungguhnya dekat dengan hambaku. Ini seolah-olah mengisyaratkan bahwa orang itu kalau sudah berpuasa sesuai dengan syarat rukun, ikhlas, niatnya benar, maka mengisyaratkan bahwa orang yang berpuasa itu akan dekat dengan Allah, pasti dekat dengan Allah. Itu diisyaratkan ayat ini, wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Nek hambaku, kalau hambaku menanyakan tentang aku ini dekat dengan orang-orang yang sudah melaksanakan puasa tadi. Ngoten ya pemaknaannya. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengijabah, aku akan memberikan apapun yang diminta mereka idza da'ani, ketika mereka berdoa kepadaku. Ini juga mengisyaratkan bahwa orang yang berpuasa itu doa-doanya diijabah, lebih mudah mustajab. Maka wa du'a'uhu mustajabun, kembali ke hadis ini, dasarnya Quran. Oke, sudah selesai pembahasan tentang puasa. Kita teruskan al-babur rabi'u, utawi iki iku bab sing kaping 4 ar-rabi'u asyara, bab sing kaping 14 fi fadilatil faraidhi, ing dalem fadilahe pira-pira fardu. Hadis yang pertama, qala sampun dawuh sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam, sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu, bunya den bangun, dibangun, didirikan, al islamu Islam ala khamsin ing atase 5 perkara. Agama Islam itu dibangun atas dasar 5 perkara. Syahadatu alla ilaha illallah, yang pertama adalah syahadat alla ilaha illallah, artinya syahadat bahwa kita menyaksikan tidak ada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Artinya dasar Islam itu 5. Yang pertama syahadat. Kita membaca syahadat sehari minimal 5. Betul? Lebih. Kalau kita tahiyat, setiap kita tahiyat, setiap kali kita membaca syahadat. Maka kalau zuhur syahadatnya 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya 2 kali, subuh sekali. Itu setiap hari minimal kita membaca syahadat. Dan itu artinya kita juga sudah bunyal Islam, sampun jumenengake agama, sudah kita coba
membangun Islam itu nggih. Syahadatu la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Wa iqamis shalah, nek pun bar syahadat awake dhewe terus diperintah jumenengaken salat. Iqamas shalah, iqam bahasa koma niku ngadeg, koma yakumu iqaman, koma berdiri, mendirikan sholat itu dimaknai bahwa kita menegakkan itu berarti orang mau ngelakoni tok, tetapi menegakkan aturan-aturannya, menegakkan rukun-rukunnya, dan melakukan sesuai perintah Allah. Artinya kita sholat, kita usahakan tertib, kita usahakan benar secara fikih, aturan-aturan yang sudah kita bahas kemarin kita usahakan maksimal benar. Dengan demikian sholatnya diterima oleh Allah, dan efek sampingnya adalah ini termasuk membangun Islam. Efek terakhirnya napa? Nek sholat niku, hasil terakhir napa? Ada yang tahu? Iya, Pak Wagimin sering ceramah itu. Jadi sholat niku judul akhirnya adalah tanha anil fahsya wal munkar, mencegah dari fahsya dan munkar. Fahsya itu hal-hal yang terkait dengan hawa nafsu, terkait dengan urusan-urusan seksual, terkait dengan urusan wes pokoke sing ngono-ngono kuwi. Wal munkar, dan yang mungkar. Kalau yang mungkar itu banyak. Yes, kabeh sing ora apik wis mungkar ngono ae. Ngrasani wong mungkar, nampa sing ora jelas mungkar. Awake dhewe ora salat ya padha wae mungkar. Wis macam-macam. Pokoke mungkar itu sing ora apik ngoten mawon. Tanhanil fahsya wal munkar wa iqamis shalah. Bar ngedekake salat, bar jumenengaken salat, wa iqamis shalah wa atuz zakah, memberikan zakat. Panjenengan zakat setahun ping pinten? Pisan to minimal zakat fitrah. Nggih, zakat fitrah itu wajib, tetap wajib. Tetapi kita orang Islam tetap diwajibkan zakat selain zakat fitrah, yaitu zakat mal. Kenapa kita diwajibkan zakat mal? Nek awake dhewe ra ndek dhuwit, awake dhewe aset kita, harta kita terbatas, tidak sampai 1 nisab, kok tetap diwajibkan? Kenapa? Maksudnya kita diwajibkan zakat ini berarti kita sebagai orang Islam disuruh rajin bekerja untuk mencapai taraf ekonomi yang memungkinkan kita zakat. Wis gampangane awake dhewe didhawuhi sugih kali Gusti Allah. Jadi wong kerja mempeng kepengin sugih iku perintah agama lho. Perintahnya ora jelas, memang perintahnya melalui wa itaiz zakah. Jadi panjenengan diwajibkan zakat itu artinya dikongkon dadi wong sugih. Ben sugih awake dhewe kerja sing tenanan karo niat sing tenanan, bismillah. Lah nek wis bismillah wis jungkir walik tenanan ora sugih, lah niku jenenge rezekine nggih mung semonten. Nek kaya ngono pripun? Ya wis ora masalah, itu adalah rezeki kita yang diberikan oleh Allah. Berarti kita bukan menjadi muzaki, tetapi menjadi penerima zakat. Jadi artinya nek ora iso zakat berarti kita menerima zakat. Mang bayangke nek wong iki kabeh sugih, kabeh wong ngetokne zakat sing nampa ndung sapa? Nggih ta? Jadi Allah ya adil. Awake dhewe diparingi pas-pasan, ya berarti kita adalah penerima zakat. Kula teruske. Wa hajil baitilan haji maring Baitullah syaratnya napa? Manis tata'a ilaihi sabila. Haji maring Baitullah, Baitul Haram niku nek awake dhewe mampu. Nek ora mampu mboten wajib, tidak wajib kalau tidak mampu. Tetapi kalau mampu lalu mengatakan tidak mampu, merasa tidak mampu, itu namanya mengingkari nikmat.
iku sing marai malah kadang-kadang nikmat kita itu, rezeki kita iso seret ngoten. Jadi diukur dari kemampuan kita berarti adalah termasuk napa? Kesungguhan kita. Mulane nek pas haji ngono kae wonten tiyang sing jare secara ekonomi pas-pasan, omahe ora tembok gedhek tetapi iso haji karena kemauan, keinginan. Le nabung iku mulai cilik ibaratnya mulai dewasa nabung berpuluh-puluh tahun setiap hari 10.000 lama-lama terkumpul bisa untuk berangkat haji. Lah nek kados ngoten pripun jane? Secara hukum loh ya. Aslinya kan istitoahnya kurang, tidak mampu, tapi keinginannya tinggi untuk bisa berangkat sehingga menabung. Aslinya dari sisi hukum belum wajib karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pas-pasan. Hanya karena kekuatan mentalnya dia terus berusaha berjuang nabung dan seterusnya sehingga bisa naik haji, ya ora masalah. Tetapi secara hukum aslinya dia belum berkewajiban. Wasomi Ramadhana, dan yang terakhir puasa bulan Ramadan. Ibu-ibu, bapak-bapak, jadi ya, catatan kecil di sini adalah kenapa sih sholat itu ditekankan? Sholat ditekankan itu setidak-tidaknya kalau dalam Al-Quran kata sholat sendiri itu 83 kali diulang di dalam semua surat, di dalam banyak surat, banyak ayat. Dalam satu Al-Quran 83 kali diulang-ulang. Kemudian kalau perintah sholat yang terkait dengan zakat, aqimus sholata wa atuz zakata, dirikanlah sholat dan berikanlah zakat, keluarkanlah zakat, itu sebanyak 27 kali diulang-ulang dalam berbagai surat dan banyak sekali. Nah, kalau panjenengan kepingin mengetahui hakikatnya kenapa sih begitu, itu ada di dalam tafsir Quraisy Shihab. Di dalam tafsir Pak Quraisy, Profesor Quraisy Shihab, itu banyak juga dibahas tentang kenapa, backgroundnya kenapa sampai pengulangan itu. Bukan hanya kata sholat saja, pengulangan perintah-perintah yang lain juga sama dibahas. Jadi pengulangan kata sholat yang sendirian kenapa, pengulangan kata sholat yang terkait dengan zakat, aqimus sholah wa atuz zakah 27 kali itu kenapa, ada di dalam tafsir Profesor Quraisy Shihab. Kemudian kalau perintah sholat sendiri, perintah ya, jadi kalau perintah sendiri itu bahkan 700 kali diulang-ulang dalam Al-Quran. Apa yang kita pahami? Yang kita pahami betapa pentingnya sholat. Pemahaman kita adalah betapa pentingnya sholat. Nah, betapa pentingnya sholat ini diterjemahkan oleh Rasulullah, diucapkan dalam hadis yang juga sering kita dengar. Napa hadisnya? Mas Min, apal? Mbak Anum, apal? Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Fa in saluhat saluhat sairu amali wa in fasadat sairu amali. Jadi amal yang pertama kali kita ketika kita dihisab oleh Allah, yang ditanyakan pertama sholat. Sholatmu wis bener ora, sholatmu wis kenceng ora, sholatmu wis lengkap apa ora, apa isih ana sing mbok tinggal bolong-bolong dan seterusnya. Nek sholate awake dhewe wis lengkap bener secara syarat rukunnya, sudah betul secara fikih dan sudah kita lakukan dengan benar, dengan baik, maka berarti baik. Ketika penilaian tentang sholat kita itu sudah dinilai baik oleh Allah, maka saluhat sairu amali, semua amal kita insya Allah dinilai baik. Jadi amal kita yang lain standarnya itu sholat.
Nek salate awake dhewe saenake dhewe, maka amal yang lain dinilai juga kurang baik. Begitulah Rasulullah menerjemahkan perintah-perintah sholat tadi. Maka sekali lagi sholat itu memang perintah yang sangat penting. Maka kemarin kita mempelajari kitab sholat itu berapa bulan? Kita mulai ngaji kemarin bulan apa nggih? Ruwah apa ya? Pokoknya sak durunge poso. Nek ora salah ruwah apa ya? Nek ora nggih ruwah nggih. Ruwah, Syawal, Apit, Besar, Suro, Safar, Maulud, Ba'da Maulud. 8 bulan. Jadi satu kitab sholat itu kita pelajari 8 bulan. Tapi termasuk toharoh. Bagaimana kita membersihkan najis, bagaimana kita berwudu yang benar, sampai dengan sholat yang benar. Wolung sasi berarti sak semester luwih nggih. Pirang SKS nek digawe SKS. Satuan kredit apa? SKS kayak. Nggih, kula terus nggih. Niku yang bisa kita catat itu seperti itu dari hadis yang tentang bagaimana Islam itu dibangun. Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatul la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamis shalah, wa itaz zakah, wa hajjil baiti wa shaumi ramadan. Hadis yang kedua, wa qala lan sampun ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu khamsakum wa zakku amwalakum. Salatu sira kabeh khamsakum ing 5 fardu ira kabeh. Wa zakku lan padha zakat sira kabeh amwalakum ing harta sira kabeh, bondo sira kabeh. Wa sumu lan padha sira poso sira kabeh syahrakum ing wulan-wulan ira kabeh. Wa hajjulan padha haji sira kabeh baita rabbikum ing omahe pangeranmu maring Baitullah. Tadkhulu mongko mlebu sira kabeh jannata rabbikum ing swargane pangeran ira kabeh bi ghairi hisabin kelawan tanpa hitungan. Jadi kita diperintah lagi dalam hadis yang ini, kalian sholatlah pada sholat 5 waktu, lakukanlah sholat 5 waktu, jangan sampai ada yang bolong. Dan berzakatlah harta kalian kalau sudah sampai setahun, kalau sudah sampai 1 nisab. Kalau tidak ada ya apa sing dizakati, ngoten ta? Wah, ini sudah pernah kita singgung. 1 nisab itu perkiraannya adalah senilai sekitar 85 gram emas. Wasumu dan puasalah syahrakum ing wulanira kabeh, artinya kita diwajibkan berpuasa pada bulan Ramadan. Wa haju baita rabbikum, dan kita diwajibkan berhaji ke Baitullah kalau kita mampu. Tadkhulu jannata rabbikum bi ghairi hisab. Janjine Rasulullah, dengan itu semua kita lakukan, tadkhulu jannata rabbikum bi ghairi hisab, maka kalian akan dimasukkan kepada surganya Tuhan, artinya surganya Allah, tanpa dihitung, tanpa dihisab. Jadi kita sebetulnya dimotivasi dengan banyak hadis bahwa ternyata dengan amal-amal pokok saja kalau kita lakukan semua, karena semuanya memang itu sudah menjadi kewajiban kita, maka janji Rasulullah, tadkhulu jannata rabbikum bi ghairi hisab, asal semua perintah pokok wau, sholat, poso, zakat, haji, kita lakukan dengan benar, dengan ikhlas, janji Rasulullah kita akan dimasukkan ke surganya Allah tanpa hisab. Tanpa hisab niku pripun? Kan ketika kita menghadap Allah di yaumil mahsyar, ketika kita setelah kiamat dikumpulkan oleh Allah, dihisab satu persatu amal kita, itu kan luar biasa, hal yang menakutkan, yang mengerikan. Sudah tidak ada lagi kemungkinan kita untuk membela diri. Apa yang sudah tercatat amal kita, itulah yang dihitung. Ora iso kok bela diri, kowe mbiyen iki nglarakne atine si A si B si C. Lho niku riyen ki ambake sing mulai nglarakne ati kula Gusti. Ra ono ngono kuwi. Ndak ada lagi hakim di sana. Hakim paling adil ya Allah. Nek nang donya hakim sik gampang. Saiki wae
sing membantu hakim meh sak triliun. Gitu. Kan luar biasa nih. Jadi bukan hakim itu, tapi maklar kasus Markus hampir 1 triliun, masya Allah. Itu baru 10 tahun yang ketahuan. Yang tidak ketahuan kita nggak ngerti. Benjang tengah akhirat sholat jenengan nih kalau standare. Sholatin jenengan apik enak. Sholatin jenengan ora apik ya ora kepenak. Kabeh dosa sing liyane semuanya dihitung oleh Allah. Ngaten nggih. Jadi pentingnya sholat di situ. Maka nanti sebelum kita Kenapa? Naik haji tidak dihisab. Semua dihisab. Dihisab. Termasuk haji. Maka semua amaliyah kita kan. Tetapi standar semuanya sholat, Mas. Makanya standar semuanya sholat. Awalu ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamati as-shalah. Nek sholatin jenengan sempurna, apa meneh ditambah dengan sholat sunnah lengkap. Standar itu. Insyaallah oh ning ngono ajine wis apik iki. Oh, liyane zakate apik. Sing penting salat riyen pun sae. Terus sing ngendikan jeneng Nabi lho, harus percaya kita. Oh gitu. Lah nek urusan dosa niku kan urusannya benten, Mas. Orang yang berdosa, maka dia wajib napa? Taubat. Ketika dia taubat, maka semuanya diampuni. Jadi urusannya adalah kalau misalnya lah ini jenenge menungso nggih, jenenge menungso. Sudah berhaji, masih tergoda. Ngoten ta maksudnya? Masih tergoda. Masih semangat tinggi. Dosa besar orang dosa besar orang itu akan hapus kalau dia mau bertobat. Intinya itu. Nah, istighfar itu menghapus dosa-dosa kecil. Dengan bertobat dosa besar dihapus. Maka ketika dosa besar itu dihapus oleh Allah, standar kembali lagi tetap salate. Ya kuwi mau nek awake dhewe rumangsa duwe dosa akeh nggih. Dosa cilik, dosa gede dan lain-lain, dosa gede, dosa gedem, dosa gedhi. Wis pokoke pirang-pirang niku kuncengi salate. Kuncengi salate karena standarnya salat. Nek salate dhewe apik dan kita sudah mentaubati dosa-dosa kita, insya Allah tetap menjadi standar hisab kita sholat wau dengan catatan taubat. Katanya ya. Ada hadis yang mengatakan begitu. Tetapi intinya semua dosa itu harus ditaubati. Harus taubat. Hadis yang menyatakan bahwa kalau seseorang melakukan dosa besar itu pahalanya selama 40 tahun hilang. Ngono kuwi perlu kita teliti lebih jauh. Kalau itu memang sahih, itu setidak-tidaknya kita fahami sebagai ancaman. Ancaman. Jadi Allah kan Maha Rahman Rahim, Mas. Allah Maha Ghafurur Rahim. Itu jelas ya. Artinya Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi gampangannya ngeten logika. Ketika kita diancam dengan 40 tahun pahala kita hilang, tapi dibalik yang lain Allah Maha Pengampun. Ketika kita sudah bertaubat dan diampuni Allah, apakah juga 40 tahun pahala kita hilang? Yang bisa menghilangkan pahala itu adalah apa? Musyrik. Hanya musyrik yang bisa menghapus pahala panjenengan. Makanya itu pasti didasarkan pada hadis tertentu kan? Hadis tertentu ya.
saya rasanya pernah mendengar, tetapi saya belum pernah baca. Nah, maka kita harus menyikapinya. Kita mindset pola pikir kita adalah kalau hadis itu misalnya benar, tapi kita belum tahu loh ya, nek hadis itu sahih. Berarti hadis ini kan merupakan ancaman agar kita sangat hati-hati, kan hikmahnya ada ya, agar kita sangat hati-hati dengan dosa-dosa besar seperti itu. Tetapi kalau kita melihat sifat Allah yang lain yang banyak itu, Allah itu Ghafurur Rahim, Allah Rahman Rahim, Allah itu Maha Lembut, Al-Latiful Khabir, dan seterusnya. Maka di seberang yang lain Allah itu meminta supaya orang-orang yang berdosa ini tobat. Dan orang yang berdosa kalau mau bertaubat, maka itu akan merubah status wong sing dosa gede. Nek gelem tobat, dia ini berubah status menjadi orang yang dicintai Allah. Qur'ane wonten. Aku rapal wae, tapi pas maca kula paham. Masya Allah, Gusti Allah kados ngoten. Mengancam luar biasa. Tetapi kalau Allah sudah menghendaki orang itu menjadi orang yang dicintai Allah, caranya seperti itu. Wong sing dosa luar biasa tobat. Maka setelah dia tobat, statusnya berubah menjadi orang yang dicintai Allah. Itu Quran loh Mas. Sedemikian rupa sehingga hadis yang tadi itu mudah-mudahan hanya ancaman. Jadi 40 tahun ngibadah hilang belas. Iku nek aku kok itu ancaman saja. Sebab yang bisa menghilangkan semua pahala kita adalah musyrik. Nek musyrik pahalanya hilang Mas. Ini tak catat kok ya. Nah iki. Kalau sebaliknya nggih, qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Itu sebaliknya. Jadi katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang kafir, tapi aslinya ayat ini untuk Abu Sofyan. Abu Sofyan ketika zaman Rasulullah. Iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Nek kowe selesai berhenti dengan kekafiran kamu, yughfar lahum ma qad salaf, maka semua diampuni yang lalu. Ini sebaliknya ada. Jadi wong kafir jekek mulai lahir, umur swidak nembe mlebu Islam, yughfar lahum ma qad salaf, semua dosanya yang lalu diampuni. Ini kan sebaliknya kita. Sebaliknya dari pemahaman kita tadi. Allah seperti itu. Jadi ekstrim gitu. Maha pengampun tetapi maha penyiksa. Ekstrim memang. Tapi kita memahaminya seperti itu. Yughfar lahum ma qad salaf wa ayyaudu faqad madat sunnatul awwalin. Nek kowe balik meneh kafir, maka akan terjadi apa yang dahulu terjadi pada umat-umat terdahulu. Akan diadab mereka. Ngoten. Ya, masih sangat mungkin. Tidak masalah. Ya. Sekaligus mohon nggih kalau jelaskan. Anak yang lahir dari perzinahan itu dihukumi anak haram, ngaten. Sebetulnya enggak. Anak haram itu karena dia tidak punya status. Sopo bapak era jelas. Status itu ketika orang nikah, maka anaknya jelas si A bin B, ngaten ta? Jadi kalau tidak nikah tidak punya wali. Jadi orang tidak nikah lalu demenan duwe anak niki ora duwe wali, tidak punya wali. Ini anak wedok ketika nikah nanti siapa yang menikahkan? Tidak ada, harus hakim. Ngaten nggih? Nah, maka nek anak lanang ora masalah, dia nikah kan bisa menikah sendiri, anak laki-laki, hanya saksi saja nanti. Tidak pakai wali, yang harus pakai wali itu anak perempuan. Maka kembali lagi ke pola tadi, dekne walaupun dia anak ketok jembleger anake, persoalannya kan taubatnya tadi. Nek taubatnya bener, wa tubu ilallahi taubatan nasuha. Kita sudah taubat dengan taubatan nasuha, diterima Allah.
hilang Mas, semua dosanya Mas. Statusnya berubah menjadi disenangi Gusti Allah Mas. Engko tak golek ayate. Nah, insya Allah begitu. Ya, insya Allah begitu. Tidak harus Pak Kiai. Loh, ya bukan masalah penae. Yang jelas aturan agama tuh begitu. Orang kok terus ke penae. Bukan. Apapun bentuk dosa kita, itu bisa kita taubati, gitu kan? Dosa-dosa besar loh ya. Misalnya, gurung Isa ya. Jadi intinya Mas, bukannya kita lalu diberi peluang Allah gitu ya. Alah, bisa tobat wae kok. Wis kono dosa ngono lho. Kira-kira ngono. Ya ora lah, pemahamannya bukan begitu. Kalau kita tergelincir berdosa besar, maka kita masih punya peluang kembali ke track record yang benar, ke track yang benar dengan cara taubat niku dhewe perintah Gusti Allah. Wa tubu ilallahi ayyuhal mu'minun wa tubu ilallahi taubatan nasuha ayyuhal mu'minun. Artinya kita diperintah bertaubat, maka kita jangan punya pemikiran nek ngono Gusti Allah kok nyediakne tobat iki ben wong do seneng zina ngoten mboten. Tidak bisa dibalik begitu pemikirannya. Jadi pemikirannya adalah orang yang terjerembab ke dalam dosa besar, dia masih diberi peluang oleh Allah untuk bertaubat, mengejar kembali kesalahan-kesalahannya, menghapus kesalahannya untuk kembali kepada jalan Allah. Dan Allah niku nek ana wong tobat dosa apa wae, Gusti Allah niku seneng Mas. Hadise kathah niki. Hadisnya kata, Qur'ane wonten. Nah seperti itulah Allah Maha Pengampun, dan ini menunjukkan betapa Allah itu luar biasa kan. Orang mau nyiksa tok, tetapi Allah juga Maha Pengampun. Aja diwalik lho pikirannya ya. Gusti Allah nyediakne ora, bukan. Itu fasilitas. Fasilitas kalau kita mau dene ra gelem tobat. Nah, urusannya mengko nek yaumul mahsyar. Nek wis tekan kono ora bakal iso taubat meneh ngoten. Ya, berarti persoalannya ketika dia tidak tanggung jawab terhadap anaknya dia loh ya, genetik ya, anak genetik asli anak dia tidak tanggung jawab, dosanya beda meneh. Urusan dosanya urusan dosa beda meneh. Makanya hisabe itu akeh banget ya. Taubat itu menghapus dosa zinanya. Dosa orang ngopeni bocah beda meneh. Makanya Mas. Jadi seperti itu. Ngoten nggih? Apa sing isa iki berdebat ra bareng-bareng ya. Jadi ya, oke, bon. Jadi memang bahasanya menarik, Bu Harsono. Jadi kalau bahasan menarik tidak apa-apa. Yang penting waktunya panjang. Ngoten nggih. Jadi awake dhewe wis tekan kene niki. Oke, matur suwun. Kula kira cukup riyen dan kita lanjut pada minggu berikutnya. Nonton nggih? Cekap nggih? Cekap Mas Har nggih? Oke, kita lanjut. Nanti tidak apa-apa. Jadi itu membuka wawasan kita. Hal-hal yang tidak dibahas di dalam sini menjadi kita bicarakan, itu tidak ada masalah. Membuka wawasan kita. Nggih bener? Lu aja bagus lah awak selamat. Iya. Lo ya leres, yang betul leres. Okay. Jadi beda-beda menarnya tanggung jawab anak, tanggung jawab dosanya sing liya. Nah, itu urusan beda-beda. Nanti nggih, bon kita tutup.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak apa-apa, rame ya.